Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11. em, kami ingin mempresentasikan tugas kelompok ujian komprehensif untuk mendesain ekskavator. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Satrio Tandang Reza Madani. Nama saya Muhammad Mufarid Lukman. Nama saya Nariswari Hasna Sarwahita. Oke, dan langsung saja kita ke slide pertama dari ininya. Jadi akan ada 6 bahasan utama. Latar belakang dan definisi akan dijelaskan oleh saya, kemudian analisis kinematik dan stress analisis akan dijelaskan oleh teman saya Satrio, dan teman saya Hasna akan menjelaskan tentang gambar desain dan spesifikasi desain. Oke, next. Oke, jadi latar belakang ini merupakan tugas dari mata kuliah ujian komprehensif yang dimana kami merupakan kelompok 11 yang diberikan spesifikasi yang memiliki jangkauan maksimal 25 meter, kemudian maksimum bobot 15 ton dan kapasitas bucket 4,5 meter kubik. Next. Oke, kemudian definisi penjelasan tentang ekskavator. Jadi ekskavator itu merupakan alat berat konstruksi yang utamanya digunakan untuk menggali dan memindahkan tanah. Ada fungsi lainnya, tapi in general fungsinya itu. Nah, kemudian ekskavator ini memiliki prinsip beroperasi sistem hidrolik, kemudian dan pada umumnya ditenagai oleh mesin diesel. Eh, Ekskavator ini dapat berputar 360 derajat untuk pengoperasian yang fleksibel yang pemutarannya itu oleh cap-nya, dan ekskavator ini umumnya digunakan pada konstruksi, pertambangan, pembongkaran, atau penanganan material. Nah, ekskavator juga memiliki banyak ya yang seperti banyak kegunaan tergantung dengan attachment yang dipasangkan seperti untuk ngebor, ngeratain tanah atau buat ngangkat. Next. Nah, jadi dapat kita lihat pada foto ini eh, bagian-bagian dari ekskavator itu banyak, tapi singkatnya adalah eh, satu persatu adalah jadi ada silinder hidrolik untuk bucket dan stick, yaitu yang stick itu adalah aktuator yang menggerakkan stick untuk mengontrolnya gitu, untuk sejauh apa, sedalam apa. Terus buat yang hidrolik bucketnya tuh aktuatornya yang bisa menggerakkan atau menggulung dan membuka bucket melalui linkage. Kemudian sticknya yang dapat dilihat di sini adalah sebagai lengan yang menjulur dari boomnya gitu. Jadi ekstensi dari boomnya itu gitu yang bisa digerakkan untuk memosisikan bucket. Nah, boomnya itu sendiri adalah lengan pengangkatnya yang force-nya ya Pak di situ yang akan menaikkan atau menurunkan sistem gitu intinya. Nah, terus ada kabin yang merupakan tempat operator dapat melakukan kontrol. Kemudian mesin yang biasanya mesin diesel yang menggerakkan pompa-pompa hidrolik dan komponen-komponen lainnya. Terus ada control valve yaitu eh, katup yang dapat mengalihkan aliran hidrolik untuk setiap fungsi. Jadi yang ya, akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Oke, next. Nah, ini ada masih banyak sebenarnya bagian-bagian, tapi bagian utamanya tadi semua telah disebutin, tapi untuk secara singkat ini ada main hydraulic pump, eh, terus penggerak ayun atau swinging movement, terus cincin ayun itu adalah bearing swing, terus travel motor, sprocket, final drive, track group, terus track spring, terus penggerak idler, terus bodinya itu sendiri, terus kemudian ada bucket yang tadi sudah dijelasin, alat buat mengolah apapun yang diolah medianya itu, yaitu mau itu menggali, nyekop, atau ngangkut, terus ada linkage. Oke, next. Nah, terus terdapat 3 tahapan perancangan untuk tugas ini, yaitu adalah
kita membuat desainnya, terus bagaimana hasil dari desainnya, terus kita melakukan kalkulasi terhadap desain tersebut. Tahapan pertama yaitu jadi kita merancang sesuai dengan ukuran dan spesifikasi yang telah ditentukan dan diberikan. Nah, kemudian dirancang yang berbentuk gambar dengan penjelasan dan yang dengan sesuai spesifikasi sebelumnya. Terus kita berdasarkan hal tersebut kita lakukan analisis terhadap desain akhir yang akan meliputi kalkulasi dan aspek-aspek yang berkaitan dengan operasi ekskavator seperti standar-standar dan semacamnya. Next. Oke, ini akan dijelaskan oleh teman saya Hasna. Kemudian selanjutnya di sini terdapat hidrolik skematik dari eskavator itu sendiri. Sistem bekerja saat engine memutar pompa hidrolik, kemudian menekan oli dari tangki. Ia kemudian mengaktifkan sistem pilot bertekanan rendah yang kemudian menggeser katup di main control valve. Katup ini mengarahkan oli bertekanan tinggi ke aktuator yang dituju, baik itu silinder seperti boom, arm, bucket, atau motor untuk melakukan kerja sebelum akhirnya oli itu kembali ke tangki. Nah, untuk urutan komponen utamanya ada mesin atau engine, pompa hidrolik, saluran pilot, katup kontrol utama, silinder boom, arm, bucket, kemudian ada motor track, motor swing, dan juga ada tangki hidrolik. Nah, kemudian di sini ada koordinat geometri dan nomenklatur eskavator hidrolik. Nah, untuk kemudian di sini ada spesifikasi desain eskavator dari kelompok kami, yaitu kelompok 11. Untuk spesifikasinya, jangkauannya itu maksimal 25 meter dan kemudian bobot maksimalnya ada 15 ton atau 15.000 kilogram. Lalu ada kapasitas bucketnya sekitar 4,5 meter kubik. Nah, untuk selanjutnya kita akan menghitung volume bucket. Di sini ada dua dua rumus, di mana rumus pertama itu apabila X per Y kurang dari 12 maka akan menggunakan rumus ini. Kemudian selanjutnya apabila X per Y-nya lebih atau sama dengan 12 akan menggunakan rumus yang kedua. Ini kita ambil dari sumbernya ISO 7451-1997. Nah, di sini dari desain bakat ekskavator kami ditemukan X-nya itu 1503,63 mm, kemudian Y-nya ada 253,62 mm, yang kemudian kita bagi X dibagi Y itu ditemukan sekitar 5,92. Nah, karena nilai X per Y-nya itu kurang dari 12, maka kita gunakan persamaan yang pertama. Nah, dari persamaan yang pertama tadi ditemukan S1-nya itu sekitar 156.8085,6 kubik, kemudian W1-nya itu 2870,094 mm, dan kemudian ditemukan hasil akhir yaitu 4,5 meter kubik. Kemudian di sini selanjutnya ada analisis kinematik untuk perhitungan arm dan boom. Untuk perhitungannya eh, kita menggunakan referensi rasio dari Hawk LRA 7078 yaitu eskavator long range dengan rasionya itu panjang boom dibagi panjang arm itu 1,34. Untuk bucketnya itu sendiri sekitar 2,15 meter dan untuk sudut reach maksimumnya ketika sudut boom sama dengan sudut arm itu sama dengan 12 derajat, kemudian sudut bucketnya itu 5 derajat. Nah, kemudian dari sini diketahui untuk area atau jangkauannya itu dengan rumus sebagai berikut. Lalu kita konversikan dengan angka cos sudutnya cos 12 dan cos 5. Lalu dihasilkan panjang boom plus panjang armnya itu 23,982 meter. Nah, kemudian di sini kita hitung dengan rasio boom dan armnya tadi yaitu 1,34, ditemukan panjang arm itu 10,25 meter, untuk boomnya adalah 13,73 meter. Nah, untuk verifikasinya kita masukkan ke dalam rumus R tadi, ditemukan panjang R itu 25,6, sekitar 25 masih dalam jangkauan maksimum panjang eskavator kelompok kita.
Nah, di sini ada gambar desain dari hasil rancangan Bruma. Untuk hasil rancangan gambar 3D-nya itu untuk panjang boomnya itu sekitar 13,73 meter bisa dilihat di gambar. Kemudian selanjutnya ada gambar desain untuk hasil rancangan armnya. Eh, untuk panjang armnya juga sekitar 10,25 meter. Nah, kemudian di sini ada gambar hasil gambar dari assembly rancangannya, assembly dari boom dan juga armnya, yang boomnya dengan panjang sekitar 13,73 meter, kemudian armnya 10,25 meter, dan juga bucketnya itu 2,15 meter. Kemudian ini untuk gambar 3D-nya, hasil assembly-nya dari boom, arm, dan juga bucketnya. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Kemudian untuk analisis kinematiknya, yang pertama kita menghitung maksimum reach yang dapat dijangkau oleh ekskavator. Untuk mencapai jangkauan terjauh, maka sudut boom itu sama dengan 12 derajat, begitu juga dengan sudut arm 12 derajat terhadap ground plane, dan sudut bucket 5 derajat terhadap eh, ground plane. Nah, maka kita masukkan ke rumus untuk menghitung reach-nya. Jadi panjang boom dikali sin 12 ditambah dengan panjang arm dikali sin 12 ditambah panjang bucket dikali sin 5. Maka hasil reach-nya adalah 25,6 meter. Next. Berikut adalah visualisasi dari 3D modeling excavator kami, di mana panjang maksimumnya mencapai 25,6 meter. Kemudian kita masuk analisis kinematik untuk menghitung dam height. Dam height berada pada posisi puncak atau berada pada ketinggian maksimal ketika sudut boomnya 45 derajat, sudut armnya 35 derajat, dan sudut bucketnya 20 derajat terhadap ground plane. Untuk menghitung dam height maksimum, maka gunakan rumus yang sama dengan rumus untuk menghitung reach, yaitu panjang boom dikali sin 45, kemudian panjang arm dikali sin 35, kemudian ditambah dengan panjang bucket dikali sin 20, maka hasilnya adalah 17,375 meter. Next. Berikut adalah visualisasi 3 dimensi dari ekskavator kami ketika mencapai posisi dam height. Dapat terlihat posisi maksimalnya terhadap tanah itu 17,375 meter. Next. Kemudian sebelum kita masuk ke stress analysis, kita hitung dulu berat total ekskavatornya. Yang pertama untuk boom dan arm, karena material yang digunakan sama-sama steel ASTM 514 dengan densitas 7.850 kg per meter kubik, maka berat dari boomnya adalah 6.835,5 kg atau sekitar 6,8 ton, dan berat dari armnya itu sekitar 3,87 ton. Untuk bucketnya itu digunakan material yang berbeda, yaitu steel ASTM 572 seharusnya, karena densitasnya 7.860 kg per meter kubik, maka berat dari bucketnya adalah 715,35 kg. Kemudian berat total dari seluruh komponen ekskavator, yaitu berat dari boom ditambah arm ditambah bucket, maka hasilnya adalah sekitar 11,43 ton, di mana hasilnya tidak melebihi dari batas maksimal yang ditentukan pada soal, maka masih aman. Next. Kemudian
stress analisisnya. Yang pertama kita asumsikan dulu pembebanan. Jadi beban yang diangkut di sini yaitu crush rock atau batu yang telah dihancurkan. Seperti aktivitas pada pertambangan ataupun konstruksi di mana ekskavator biasanya digunakan untuk mengangkut pecahan batu. Pecahan batu itu sendiri memiliki massa jenis sekitar 1.778 kg per meter kubik. Nah, karena kapasitas total bucket kami adalah 4,5 meter kubik, maka total gaya berat yang diterima oleh ekskavator adalah 80 kilonewton. Untuk setup analisisnya, kita gunakan linear static tanpa kontak non-linear. Bebannya itu 80 kilometer, 80 kilonewton pada bidang dalam bucket. Untuk boundary-nya, semua pin dan dimodelkan sebagai pin dan didudukan pada eh, support pin yang terletak pada bagian bawah eksavator yang tersambung dengan boom. Kemudian untuk material yang desain yaitu untuk boom dar arm itu ASTM 514 dan untuk bucketnya itu ASTM A572. Kemudian total massa komponen itu sekitar 11,84 ton, di mana massa boomnya 6,84 ton, massa armnya 3,88 ton, dan massa bucketnya 0,72 ton. Next. Hasil tegangan von Mises maksimalnya di angka 91,25 megapascal yang ditunjukkan pada warna merah itu terkonsentrasi pada lug atau plat dudukan linkage bucket, kemudian area root pengaku di arm, dan transisi ketebalan di boom head. Utilisasi terhadap yield strength eh, pada boom maupun pada arm karena memiliki material yang sama, sehingga perbandingan antara yield strength dengan von Mises maksimal pada hasil stress analisis itu didapatkan safety faktornya sekitar 7,6. Karena yield strength-nya jauh di atas von Mises pada hasil stress analisis, maka masih sangat aman. Kemudian untuk bucketnya, rasio antara von Mises maksimalnya dengan yield strength-nya itu 3,8. Ini juga masih aman. Dan tidak terlihat ada indikasi plastisasi pada case ini. Next. Kemudian untuk hasil defleksi maksimumnya ada di angka 4,29 mm. Kemudian untuk interpretasi hasil stress analisisnya, untuk beban 80 kN, struktur sangat aman dan jauh dari luluh. Hotspotnya berada di sekitar pin dan well toes. Lokasi ini realistis karena gradien kekakuan dan alur beban. Kemudian defleksinya juga kecil, maka akurasi sudut kerja dan posisi ujung tetap baik. Getaran atau whip dari elastisitas lengan tidak kritis pada case statik. Next. Sekian perancangan eh, berikut adalah referensi yang digunakan untuk menyusun presentasi kami. Sekian presentasi kami untuk perancangan ekskavator dan pengujian beban. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.